Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pembahasan materi kelas 10 Biologi semester 1. Yang pertama ini tentang ruang lingkup biologi. Terima kasih kepada Mas Chandra Daud yang sudah mengirimkan PPT-nya. Oke, kita masuk pada hal pertama. Kita akan menjelaskan pengertian, tingkatan organisasi kehidupan, cabang biologi, metode ilmiah, dan manfaatnya. Jadi, biologi artinya ilmu tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran taksonomi, dan ciri-ciri makhluk hidup di setiap spesies dan organisme. Tingkatan biologi ada macam-macam, dari yang mulai sangat kecil, mulai molekul, organel, sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sementara tingkatan dari organisme ada dari organ, terus kita naik lagi ke organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang paling besar adalah biosfer, yaitu mencakup keseluruhan daratan, udara, air, dan yang ada di bumi. Cabang biologi sangat luas sekali. Yang ditampilkan di sini hanyalah sebagian kecil saja dari cabang dari biologi. Ada juga cabang biologi yang berhubungan dengan komputer, misalnya bioinformatik. Ada yang berhubungan tentang virus, namanya virologi. Ada yang berhubungan dengan makhluk-makhluk mikroorganisme, namanya mikrobiologi. Ada banyak sekali ya. Ini sebagian dari yang sudah diketahui atau dituliskan. Nah, kemudian tentang metode ilmiah biologi. Metode ilmiah dalam biologi merupakan kerangka landasan untuk terciptanya pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam ilmu biologi. Metode ini berdasarkan pemikiran bahwa kebenaran pernyataan harus diuji secara empirik. Langkah-langkahnya adalah yang pertama. Nah, hal utama dalam melakukan penelitian itu apa? Dan merupakan ciri dari peneliti, yaitu rasa ingin tahu atau curiosity. Dari curiosity itu, kita atau peneliti dapat memilih masalah dan mencoba melakukan studi pendahuluan, yaitu mengumpulkan data-data tentang apa yang sudah diketahui. Selanjutnya, kita dapat merumuskan masalah atau selanjutnya ini ada hubungannya dengan menentukan tujuan penelitian. Selanjutnya, mengumpulkan informasi, membuat hipotesis atau dugaan awal. Selanjutnya, bisa melakukan eksperimen atau melakukan pengamatan atau melakukan upaya penelitian lainnya. Selanjutnya, apabila sudah melakukan eksperimen, akan menghasilkan hasil penelitian. Hasil penelitian inilah yang dianalisis datanya untuk mendapatkan makna dari data yang sudah didapatkan. Data itu bisa data secara kualitatif maupun data kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti datanya banyak berupa angka-angka. Kalau kualitatif bisa berisi analisis atau penjabaran. Dan yang terakhir menarik kesimpulan. Jadi menganalisis data dan pembahasan. Barulah menarik kesimpulan. Manfaat dari mempelajari ilmu biologi ini sangat luas.
Dari mulai memahami diri sendiri bahwa diri itu lemah, bahwa diri ini tidak mungkin tidak diciptakan dengan sengaja, bahwa dunia ini diciptakan Allah dengan sangat presisi, dengan sangat lengkap, dan tidak ada yang sia-sia yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Mempelajari biologi membantu kita memahami diri sendiri, fenomena kehidupan sekitar kita, bagaimana tubuh bekerja, bagaimana tubuh itu sakit, bagaimana organisme hidup itu berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana keanekaragaman hayat terbentuk. Kemudian bisa juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, yaitu dengan cara memberikan eh, pengetahuan untuk mengetahui penyakit, kesehatan, meningkatkan kualitas dengan memberikan eh, produk-produk biologi, produk-produk pertanian, memanfaatkan berbagai makhluk biologi, dan menghindarkan dari bahaya, yaitu untuk menghindari penyebaran penyakit atau bahaya dari menghilangnya makhluk hidup atau kepunahan, membantu dalam berbagai bidang kehidupan, dan membantu pelestarian lingkungan. Banyak sekali manfaat biologi. Untuk itu, sangat penting untuk mempelajari ilmu biologi ini. Nah, kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, gambar menunjukkan organisasi kehidupan tingkat. Ya, tepat sekali. Ini tingkat sel. Ini sel apa? Ini sel hewan. Kemudian yang ini sel tumbuhan. Kemudian soal selanjutnya, seorang ilmuwan sedang mempelajari berbagai jenis mikroorganisme yang hidup di danau yang terkenal karena keasaman yang tinggi. Dia ingin memahami bagaimana mikroorganisme ini mampu bertahan dalam kondisi yang ekstrim dan apakah aplikasi bioteknologi yang mungkin dapat diambil dari penelitian ini. Yang perlu digarisbawahi adalah beberapa organisme ini. Berarti ini adalah pada tingkatan populasi. Nah, kalau yang soal ini kira-kira tingkat sel apa? Tingkat kehidupan apa? Ya, betul. Organ. Kalau perbedaannya organ dengan sistem organ adalah kalau organ itu hanya tersusun atas beberapa jaringan, kalau sistem organ susun atas berbagai organ. Dalam sebuah penelitian, mengapa penting untuk memahami dan mengidentifikasi variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel pengganggu? Tepat sekali yang C, memahami hubungan sebab akibat dalam penelitian. Jadi, kalau saya jelaskan kalau variabel bebas itu adalah yang ingin dicari tahu atau tujuannya, misalnya saya ingin meneliti pengaruh eh, pengaruh tanaman pupuk, berbagai pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Berarti variabel bebasnya adalah beberapa jenis pupuk. Nah, kalau variabel terikat adalah yang diukur, jadi pertumbuhan tanaman. Kalau variabel kontrol, ya namanya juga kontrol. Berarti yang harus disamakan. Misalnya sama-sama lokasinya, waktu pengukuran. Misalnya beberapa jenis ya, beberapa jenis pupuk ini terus ada juga eh, berat atau komposisi dari pupuk, lokasi lokasi waktu pengukuran, misalnya alat ukur juga harus sama misalnya. Nah, variabel pengganggu adalah
yang menyebabkan misalnya penelitian itu bisa harus dihilangkan pengganggunya atau yang membuat distraksi dari penelitian. Misalnya variabel pengganggunya misalnya eh, adanya hama mungkin atau ketidaktelitian peneliti atau ketelitian peneliti mengukur seperti itu. Ini perbedaan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol juga variabel pengganggu. Soal selanjutnya, manfaat apa yang dapat dihasilkan dari penelitian dalam bidang evolusi? Betul sekali jawabannya yang B ya. Memahami perubahan genetika pada organisme. Kalau ya obat-obatan, farmakolo, farmakologi atau farmasi ya. Kemudian atau dalam bahasa Inggris drug discovery. Kemudian klasifikasi baru itu berarti taksonomi. Taksonomi. Interaksi berarti ekologi bisa. Pertanian pertanian berarti eh plantologi masuk sini juga. Seperti itu. Soal selanjutnya, seorang peneliti merasa tertarik untuk meneliti dampak perubahan iklim terhadap migrasi burung. Apa kualitas peneliti yang perlu dimiliki untuk memastikan penelitian ini berkualitas tinggi? Betul sekali yang dia kritis terhadap literatur yang relevan. Jadi banyak sekali ya sifat peneliti itu diantaranya selain kritis, jujur, objektif, kemudian teliti, dan lain-lain. Ah, demikian pembahasan materi ruang lingkup biologi. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga ya.